Raksasa ini pengen minta makan ke manusia, tapi ternyata mulutnya itu kecil banget. Makanan manusia aja nggak bisa masuk ke mulutnya. Dia pun coba makan telur, tapi telur tuh aja nggak bisa masuk ke mulutnya. Di situ dia malah marah dan ngambek ke manusianya. Karena udah 10 hari dia tuh nggak bisa makan. Boro-boro makan manusia, makan telur aja nggak bisa. Tiba-tiba aja dia tuh ketemu teman raksasa lainnya. Dan kebetulan dia itu lagi makan makanan yang kecil-kecil banget. Dia pun langsung mau dong makanan kecil itu. Karena kan dia itu udah kelaparan banget. Tapi ternyata makanan kecil itu cuma permen. Tapi karena permen itu si raksasa ini tuh pun senang banget guys. Karena akhirnya dia pun bisa jadi makan. Jadi ternyata mulut semua raksasa ini tuh jadi kecil itu supaya mereka itu nggak makan manusia dan menyakiti manusia. Karena melihat polisinya terlalu cantik, cowok ini rela ditilang setiap hari. Bahkan dia itu sengaja setiap hari itu melanggar peraturan lalu lintas supaya dia itu bisa ketemu sama si polisi ini. Dan dia juga sengaja buat si polisi ini tuh marah. Tapi lama-kelamaan si polisi ini tuh udah mulai curiga sama dia. Tapi si polisi ini tuh masih kesel guys, kenapa si cowok ini tuh selalu gangguin dia. Tapi tiba-tiba si cowok ini tuh kaget banget ketika polisinya itu nulis apakah kamu suka sama aku. Dan pas dia tulis iya, si polisi ini pun langsung mau ikut sama si cowok ini guys. Dan ternyata si polisi ini juga naksir selama ini. Habis anak ini berdoa, tangannya itu gak mau dibuka sama sekali. Dia tutupin terus tangannya. Ternyata ibunya bilang kalau dia tuh lagi berdoa, nantinya berkat dia dan keinginan dia akan ada di tangannya. Dan keinginannya itu akan terkabul kalau tangannya dia itu diusap ke pipinya sendiri. Tapi semenjak saat itu dia tuh gak mau buka sama sekali tangannya. Dia umpetin terus dan dia tuh gak mau usapin ke pipinya sendiri. Bahkan ternyata dia tuh sampai guling-gulingan kayak gini mau masuk ke rumah ke temannya sendiri. Jadi ternyata temannya dia itu cacat dan gak bisa berjalan. Makanya dia itu langsung usapin tangannya ke pipi temannya itu. Karena dia tuh berharap temannya itu akan bisa sembuh. Tulus banget ya bocil ini. Orang ayah pura-pura mati masuk ke dalam peti untuk ngetes anaknya siapa yang baik sama dia. Dan ternyata di antara dua anaknya ini hanya satu yang nangis dan satunya lagi itu senang banget. Karena yang satu itu cuma memikirkan warisan dari ayahnya. Bahkan pas dia itu cuma memikirkan kekayaan ayahnya, istrinya itu tiba-tiba datang. Istrinya itu pengen buka petinya untuk ambil cincin dan jam tangan ayahnya yang sangat mahal. Tapi pas dia mau ambil cincinnya, tiba-tiba ayah itu melek. Dan cuman anaknya yang menangis itu yang senang banget ketika ayahnya itu udah bangun. Dan akhirnya ayah itu pun kasih tahu kalau sebenarnya dia itu mau ngetes anak-anaknya doang. Dan dia itu pengen tahu warisan dia itu akan dikasih ke siapa saat dia itu udah meninggal. Dan akhirnya si ayah ini pun memberikan warisannya kepada anaknya yang tulus. Bocil ini pura-pura ngantuk untuk ngejebak ayah dan ibunya supaya bisa kawin. Jadi awalnya bocil ini tuh lagi main bola sendirian. Dia itu bosan banget karena dia itu gak punya teman sama sekali. Sampai tiba-tiba dia itu punya ide nih untuk menjebak ayah dan ibunya. Dia bikin makan malam yang romantis banget buat ayah dan ibunya. Dan pas udah malam dia itu pura-pura ngantuk. Itu semua dia lakukan supaya ayah dan ibunya itu bisa memberikan dia adik baru. Dan ternyata benar aja dong. Adik barunya pun langsung lahir. Dia pun langsung kasih sepatu bola kepada adiknya supaya bisa menemani dia main bola. Dan ternyata tujuan dia itu hanya untuk itu guys. Ibu ini makan cabai pakai cabai. Waduh, bingung gak tuh kok bisa ya? Jadi ibu ini tuh demen banget makan cabai. Udah kayak nyembelin ciki gitu. Dan masalahnya cabai yang dia makan itu adalah cabai terpedas di Korea. Dimana cabai itu bisa membuat orang muntah setiap kali mau makannya. Tapi si ibu ini tuh santai banget makan tuh cabai. Bahkan dia tuh bisa makan puluhan cabai setiap harinya. Terus ibu ini pun ditantang buat cobain semua cabai yang pedas di dunia. Nah yang bikin shocknya si ibu itu bilang semua cabai itu terasa manis dan gurih kayak ciki. Ya udah temannya cobain dong. Tapi ternyata pada berujung nangis dan kepedasan. Dan yang bikin anehnya di saat ibu ini makan bawang-bawangan, dia malah muntah dan kepedasan. Aduh kok kebalik ya. Guys, inilah beberapa iklan yang kelihatannya tuh menarik padahal aslinya aduh kira-kira apa aja ya. Pertama, gel yang dihancurkan seperti ini agar kelihatan seperti es batu saat difoto. Slime yang dicampurkan pewarna merah untuk menciptakan selai stroberi bohongan. Lipping cream ini digunakan dalam pembuatan iklan agar terlihat seperti es krim. Supaya adonan gak kelihatan kering, biasanya suka disemprotin hairspray seperti ini. Sabun juga digunakan dalam iklan pembuatan minuman bersoda. Dan agar kelihatannya itu lebih menarik, penggunaan shaving foam sebagai pengganti whipping cream. Kardus dan shaving foam digunakan dalam pembuatan iklan kue. Dan supaya hasilnya itu terlihat lebih penuh dan berisi. Isi yang ada di dalam popok bayi biasanya digunakan untuk replika es batu. Mangkok yang digunakan dalam iklan mie supaya kelihatan banyak pas difoto.
apapun yang disentuh sama makhluk maba ini akan berubah menjadi hitam. Jadi makhluk maba ini tuh cuma suka warna hitam aja. Dia nggak suka sama hal-hal yang berwarna. Jadi kalau ngelihat ada yang berwarna sedikit aja, dia tuh langsung pegang dan berubah menjadi hitam lagi. Tapi lama-kelamaan dia itu nggak puas. Dia itu pengen banget merubah bumi menjadi hitam semua. Bahkan langit aja jadi malam terus guys. Sampai tiba-tiba datanglah musuh dia yang namanya cewek putih. Dimana apapun yang dia sentuh itu akan berubah menjadi warna putih. Akhirnya dunia pun jadi ganti-ganti. Kadang hitam dan kadang putih. Ternyata mereka itu saling berlomba guys. Kalau kalian tim putih atau tim hitam? Semua makhluk di dunia terpaksa dipasang tali di sekujur tubuhnya supaya apapun yang dia lakukan akan dikontrol sama yang pemilik dunia. Di sini si cowok ini tuh udah capek banget. Dia tuh pengen banget hidup bebas sesuai keinginan dia. Tiba-tiba dia tuh melihat di stasiun kereta ada cewek yang lagi ngamen. Dia tuh nggak ada tali pengikat kayak gini. Itu membuat si cowok ini tuh langsung mau nyamperin si cewek ini. Dan tiba-tiba aja talinya dia itu terputus karena kena pintu kereta. Sehingga dia itu bisa hidup bebas dan melakukan apapun yang dia mau. Di situ akhirnya dia mencoba untuk melepaskan tali-tali orang lain. Dan dia juga membawa para manusia yang udah bebas kabur. Dan dimana polisi setempat itu udah gak bisa mengejar mereka. Para manusia pun senang banget bisa hidup sebebasnya mereka.